Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hini Trina Aya ingin mempresentasikan hasil rangkuman saya tentang hadis. Yang pertama adalah hadis adalah perkataan, tindakan, atau persetujuan yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW yang memiliki otoritas hukum dalam agama Islam. Hadis sendiri terbagi atas beberapa. Yang pertama, hadis tematik dan hadis tahili. Nah, hadis tematik ini adalah salah satu pendekatan dalam mengkaji hadis terkait dengan tema dan topik tertentu. Sedangkan metode hadis tahili yaitu pendekatan lebih rinci dan mendalam dalam menganalisis hadis-hadis secara individu. Lalu yang kedua, masuklah kita ke bagian perbedaan kedua hadis. Yang pertama ada fokus. Fokus itu sendiri dalam hadis tematik yaitu menekankan pada pengumpulan dan pengelompokan hadis. Dalam hadis tahili yaitu terfokus pada analisis mendalam setiap hadis secara individu. Yang kedua yaitu ada pendekatan. Metode dari hadis tematik sendiri, pendekatan komparatif setara antara hadis yang memiliki tema serupa untuk memperoleh pemahaman tentang topik. Dari metode hadis tahili sendiri yaitu pendekatan analisis yang lebih rinci terhadap sanad dan matan secara terpisah. Lalu masuklah kita ke bagian perbedaan kedua hadis yang ketiga, yaitu adalah skala. Yang pertama dari metode hadis tematik itu sendiri beroperasi pada tingkat kolektif mengelompokkan hadis dalam tema tertentu. Dalam hadis tahili itu beroperasi pada tingkat individual menganalisis setiap hadis secara terpisah. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu perbedaan dari tujuan. Dari metode hadis tematik itu sendiri yaitu memahami konsep yang lebih luas dalam agama Islam dengan memanfaatkan kumpulan hadis yang berhubungan. Menurut metode hadis tahili yaitu bertujuan untuk mengevaluasi keotentikan hadis serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang niat dan pengajaran yang terkandung dalamnya. Selanjutnya itu ada hadis dakwah guid. Hadis dakwah guid itu artinya yaitu sampaikanlah dariku walaupun hanya saat. Substansi dari ayat ini mengajarkan kepada umat Islam tentang pentingnya menyebarkan dan menyampaikan pesan agama kepada orang lain. Lalu selanjutnya itu ada hadis mengucapkan salam, yang artinya salam sabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman karena kalian tidak saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu jika kalian akan saling mencintai, yaitu sebarkanlah salam di antara kalian. Lalu ada yaitu hadis komunikasi ekonomi, yang artinya dari Abu Hurairah ia berkata, salam sabda, jika kalian bertransaksi dengan menggunakan sistem ainah atau jenis transaksi yang melibatkan jual beli secara cepat, maka menjauhilah keraguan dan kelemahan. Lalu ada hadis komunikasi politik, yang artinya salam sabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya. Ia adalah selamanya iman. Lalu selanjutnya adalah ciri-ciri orang munafik dan hadisnya. Imam Bukhari meriwayatkan dalam satu hadis dengan tanda-tanda orang munafik, yang artinya tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu apabila ia berucap ia berdusta, jika ia membuat janji ia berdusta, dan jika ia dipercaya ia mengkhianati. Selanjutnya itu hadis bagaimana melihat kemungkaran, yaitu barangkali di antara kalian melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, jika tidak bisa maka dengan lisannya, jika tidak bisa maka dengan hatinya. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Oke, terima kasih.